Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Markombor. Pemirsa, kontestasi pemilu 2024 sejatinya akan digelar beberapa bulan lagi dan tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024, rakyat Indonesia akan merayakan Pesta Demokrasi Akbar. Sehingga perlu dilakukan berbagai kesiapan dan persiapan yang matang dari berbagai pihak seperti Bawaslu dan juga KPU untuk menciptakan kesuksesan yang terukur dalam setiap penyelenggaraan pemilu 2024. Namun di satu sisi pemirsa, kita harus mengetahui bahwa pemilu 2024 diyakini tidak hanya melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang baru, namun menjadi wadah untuk terciptanya dan lahirnya peluang bisnis dan juga usaha yang berkualitas dan menjanjikan bagi pelakunya. Lantas seperti apakah peluang yang akan bersinar menjelang pemilu 2024 ini? Tentu pembahasannya pemirsa bersama saya Muhammad Azrul Nastion dan rekan cantik saya yang akan memandu acara hebat ini. Ada Azifah Zahrianis. Ya, halo Azrul dan juga pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini saya bisa menemani Azrul kembali. Ini di mana lagi kalau bukan di Markombor. Dan tadi juga sudah dispilkan oleh rekan saya Azrul terkait dengan topik menarik kita pada hari ini, yakni terkait peluang bisnis menjanjikan menjelang pemilu yang nantinya kita akan sebentar lagi masuk kepada, wah ini gak terasa lagi nih Azril, ada beberapa hari lagi untuk menjelang 2024 dan artinya semakin dekat juga nih dengan pemilihan-pemilihan yang saat ini menjadi momentum untuk kita menjadi puncak demokrasi yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat warga negara Indonesia, karena disinilah kita bisa memegang penuh hak demokrasi kita. Dan tentunya kalau ngomongin soal bisnis, pastinya banyak sekali bisnis-bisnis yang memang saat ini sedang digeluti. Dan apakah ini memberikan dampak yang luar biasa, Azrul? Tentunya ini yang akan menjadi pertanyaan kita kepada narasumber kita yang hari ini sudah berhadir. Ada siapa, Azrul? Silahkan perkenalkan. Baik, terima kasih Zipa atas atensinya dan pemirsa untuk mempertajam informasi kita pada sore hari yang berbahagia ini. Telah hadir bersama kami seorang pengamat ekonomi yang tidak asing lagi untuk kita ketahui bersama karena hadir selalu di TVRI Sumatera Utara. Beliau adalah Abang Dah Gunawan Benjamin. Assalamualaikum, selamat sore Bang Gunawan. Waalaikumsalam, Bang Kabar baik, Bang? Alhamdulillah baik, Abang. Alhamdulillah. Kita harapkan juga kepada pemirsa yang di rumah tetap dalam keadaan yang baik. Amin. Zipa, punya siapa ini sana Zipa? Tak lengkap kalau tak hadir juga yang kedua ini. Betul sekali, Azrul. Kalau tadi Azrul sudah memperkenalkan orang yang sudah tidak asing lagi karena memang bukan orang asing ya. Baik. Dan kali ini saya punya bintang tamu yang luar biasa. Di sini hadir bersama kita adalah pelaku usaha nih, seorang pelaku usaha yakni Bapak Alexia Sumbaga Purba. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Wah, udah lengkap ini ya, udah lengkap bintang tamu kita yang pada hari ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Dan tentunya kembali lagi kami juga mengingatkan kepada pemirsa di rumah yang ingin bergabung dengan kami bisa di telepon interaktif di 0811-6100-386. Kami akan menunggu pertanyaan dari Anda, tapi sebelum kami menunggu pertanyaan Anda, kayaknya kita yang nanya duluan kali ya. Boleh, kita tanya-tanya sembari menunggu dari pemirsa sana. Betul. Siapa tahu ada menjadi referensi pertanyaan yang bisa kita alamatkan kepada kedua narasumber kita. Betul sekali. We'll be the first, you and me. Oke, kita sulit aja kali ya. Boleh. Oke, baik Azrul. Kayaknya siapa duluan nih ya? Oke, mungkin Ladies first. Ladies first Yes. ya. Emang menganut ladies first ya. Jadi saya juga ingin menyuarakan demokrasi saya sebagai seorang perempuan, dan saya langsung alamatkan kepada narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, seperti saya sebutkan di awal ya, ada Bang Gunawan Benjamin. Silahkan. Dan saya ingin bertanya Azrul, kira-kira nih seperti apa kondisi perekonomian saat ini Bang? Apakah bertumbuh atau gimana nih Bang? Silakan. Kalau kita lihat kondisi ekonomi eksternal ya, contohnya negara-negara yang berhubungan langsung dengan Indonesia, terkhususnya untuk wilayah Sumatera Utara, itu mengalami perlambatan ekonomi yang cukup serius. Itu yang pertama. Kalau kita bicara Indonesia pada hari ini, itu kondisinya justru lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Kenapa? Karena kita punya beberapa event seperti pemilu yang akan kita langsungkan di kuartal pertama tahun 2024, ditambah lagi memang kampanye itu juga sudah dimulai pada saat ini. Salah satu mesin penggerak ekonomi kita adalah basisnya konsumsi. Belanja rumah tangga masyarakat itu angkanya itu lebih dari 50%. Artinya pertumbuhan ekonomi kalau dilihat dari sisi pengeluaran itu lebih banyak disumbangkan oleh belanja rumah tangganya itu tadi, kan gitu kan ya. Nah, sekarang ini kalau kita lihat dari adanya Natal dan tahun baru itu sendiri juga sudah nantinya dengan sendirinya secara autopilot akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua ada kampanye.
kampanye ini yang kita harapkan bisa jadi motor penggerak ekonomi selanjutnya. Nah ini sangat baik ya sebenarnya ya. Kita tuh dikasih keberuntungan bahwasanya kita mampu tumbuh meskipun kondisi ekonomi di luar itu sedang tidak baik-baik saja. Nah, kalau kita lihat kuartal ketiga kemarin, itu kan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara sebesar 4,94%. Artinya sama dengan besaran pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita lihat, apakah dengan angka 4,94% itu tadi akan tumbuh lagi di kuartal keempat? Faktanya berdasarkan hitungan saya, iya. Itu nanti di kuartal keempat tahun 2023 sekaligus penutupnya itu pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di kisaran angka 5,1%. Ini ekspektasi, perkiraan. Jadi ya kita harapin nanti dengan angka 5,1% itu kita harapkan ada pertumbuhan nih jumlah tenaga kerja, ada pertambahan jumlah pelaku UMKM seiring dengan adanya pemilu. Walaupun memang kita tidak menutup ya bahwasanya kalau seandainya tidak ada pemilu, ini akan jadi seperti apa? Nah, kayak gitu kan ya. Ekonomi kita mungkinan akan tumbuh di bawah 4%. Itu perkiraan saya sebelumnya sejak awal tahun 2023, saya selalu mengatakan ke media bahwasanya jika pemerintah atau pemilu tidak dilangsungkan di tahun 2024 mendatang, itu kontribusi terhadap konsumsi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan yang cukup tajam atau sangat signifikan. Nah, saat ini ternyata tidak begitu. Ternyata memang pemerintah sendiri walaupun sebelum pemilu itu sudah memberikan kebijakan-kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong konsumsinya sehingga pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat bisa 4,94 dan di kuartal ketiga bisa 4,94 dan di kuartal keempat nanti itu bisa diperkirakan di atas 5%. Nah, ini kan syukur alhamdulillah banget gitu kan ya, kita bisa tetap tumbuh walaupun memang tidak menutup kemungkinan banyak masyarakat yang mengeluh nih dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, beras, cabai gitu kan ya, terus gula pasir gitu deh. Oke, kita tahu masalah itu. Tapi kalau seandainya kenaikan harga barang tadi tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi, ini jelas kita lebih mendapatkan kesengsaraan menjelang tahun 2024 kalau seandainya tidak ada pemilu 2024 ini. Baik, terima kasih Bang Benjamin atas informasi yang pertama sih berbicara pada Anda mungkin secara detail dan juga singkat. Kalau kita melihat tadi triwulan ketiga ini 2023 tumbuh sebesar 4,94 yang artinya pemerintah berhasil untuk hal ini. Saya mengapresiasi bahwa pemerintah berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi di tengah kemarin itu karena saya punya ekspektasi pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga atau mungkin sepanjang kuartal 1, kuartal 2, kuartal ketiga 2023 itu tidak sebaik seperti realisasi sekarang. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Nah, salah satunya nih, di bulan setelah kita merayakan Idul Fitri, itu ada libur yang dikondisikan lebih lama untuk Idul Adha. Itu meningkatkan belanja masyarakat hingga mencapai angkanya mendekati 7%. Nah, ini kan angkanya cukup signifikan, bagus sekali loh. Ini angkanya sangat bagus sekali. Artinya apa? Artinya pemerintah tahu nih bahwasanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita ciptakan ini libur yang lebih panjang sampai 1 pekan libur, terus sebelum liburan ada gaji ke-13 PNS yang disalurkan gitu kan ya. Sehingga apa? Ada uang yang digunakan untuk belanja selama liburan itu tadi. Penjualan konsumsinya itu mengalami peningkatan yang cukup tajam. Padahal kalau kita lihat ini selama Idul Fitri tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 itu terjadi penurunan belanja. Nah, tetapi di bulan Juninya itu di kuartal keduanya itu mengalami peningkatan yang sangat tajam. Nah, ini yang di luar ekspektasi kita, sempat tumbuh di atas 5% walaupun turun lagi di angka 4,94 gitu kan ya. Tetapi sekarang diposisikan mau naik lagi karena ada pemilu Natal dan Tahun Baru. Jadi memang kalau seandainya nih di Natal nanti nih ada libur-libur panjang yang ditambah-tambahin ya kan, katakan kemarin kan tadi kan kita sempat bahas bahwasanya Natal di tanggal 25 kemungkinan liburnya sampai hari Selasa, berarti kan ada hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Ini kan hampir sepekan juga sebenarnya. Itu kalau seandainya dimanfaatkan dengan belanja masyarakat, saya yakin pertumbuhan ekonomi akan lebih terakselerasi lagi. Dan pastinya itu menciptakan oportunis yang baik untuk peluang-peluang usaha juga ya. Pasti UMKM yang usaha mikro kecil ini sangat berpeluang untuk menikmatin kue dari pemilu dan Nataru tadi itu untuk mendorong omset walaupun sifatnya musiman, tetapi setidaknya ya bisa dimanfaatkan secara optimal. Betul sekali Azril. I agree absolutely. Betul sekali Azril. Dan tentunya kalau tadi kita berbicara dengan Bang Gunawan terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang memang diprediksikan akan naik ya sebesar 5% ke atas. Nah, kita juga harus tanyain kepada pelaku usaha sendiri. Gimana nih, apakah sudah dirasakan dampaknya belum ya? Betul. Gimana nih Pak? Dampaknya sudah terasakah Pak menjelang pemilu ini, apalagi sudah masuk masa-masa kampanye nih Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah memang pertumbuhan ekonomi di
kuartal terakhir ini kuartal keempat ini kalau tidak salah ya. Dan dibarengi dengan musim-musim daripada kampanye. Itu sebelum masa kampanye dan sebelum masa tenang itu, pertumbuhan ekonomi di bidang yang kita bidangi saat ini, yaitu saya itu pengusaha advertising, Ya. itu bertambah 2 kali lipat. 2 kali lipat. Alhamdulillah. Ya, jadi setelah kita mengalami usaha advertising di tahun masa Covid itu turunnya itu drastis banget. Minusnya itu hampir 200% pun minus. Nah ini sekarang setelah adanya musim yang sudah berubah menjadi masa Covid setelah habis, dan ini mendekati masa pemilu, masa kampanye itu, permintaan terhadap usaha kita itu bertambah. Memang kita akui pada saat ini pertumbuhan ekonomi di bidang advertising itu bisa dikatakan 200%. Wow. Karena seluruh caleg itu kalau dikalikan saja ada 18 partai politik kalau tidak salah. Ya, 18. Pada tahun ini ya. 18 partai politik dikalikan beberapa orang itu udah ada ribuan orang. Ya. Nah, ribuan orang ini minimal itu pasti belanja 10 juta habis itu. Minimal itu minimal. Dikalikan sekian ribu orang itu sudah berapa miliar. Nah, ini kalau dikalikan dengan perhitungan beberapa pengusaha advertising ini, itu semua pengusaha advertising itu dapat manfaat, dapat keuntungan. Karena advertising ini kan bermacam dia. Ada advertising yang menyewakan baliho, sewa billboard, OOH, kemudian ada indoor, ada percetakan digital printingnya, ada sablon. Jadi segala jenis yang namanya UMKM di bidang advertising ini semuanya berjalan mulus untuk tahun ini. Tapi ini bisa berakhir nanti di 2000. akhir Desember. Akhir Desember. Dan masuk nanti Januari itu paling ya pertengahan Januari mungkin sudah habis masa-masa untuk pencetakan itu. Mengapa demikian pandangan Anda mengatakan seperti itu? Mengingat kita 14 Februari 2024 akhir dari segalanya. Karena kan masa kampanye itu singkat ya. Ya. Masa kampanye itu 75 hari. 75 hari itu sekarang memang orang door sekarang itu marah meluber dia. Kadang kita bisa menolak, tapi kan ini rezeki. Rezeki itu kan kita tidak bisa tolak itu. Jadi makanya kita semua saling timpa juga kita, ya kita nggak mau, karena kita juga pebisnis yang tidak mau mengambil keuntungan sesaat itu, kita nggak mau saling timpa. Oke. Jadi kita fair aja dengan caleg itu. Kalau kamu mau tunggu silakan tunggu. Kalau tidak ini, jadi batasnya itu mungkin akan berakhir nanti paling lama telatnya itu di pertengahan Januari. Oke. Pertengahan Januari itu mungkin sudah close. Jadi mereka paling yang tinggal ekonominya ke bagian pasang-pasangnya aja. Jadi seluruh di masa kampanye ini ekonomi ya pasti melonjak sangat drastis tinggi ya. Karena semua elemen masyarakat itu yang tadinya dia tidak punya pekerjaan, mungkin pun yang kita katakan juga orang di pinggir jalan dia minta atau parkir itu bisa jadi berhenti dia untuk saat ini. Ya. Karena menerima semua orderan dari caleg yang masang gambarnya lah, yang masang stikernya lah, yang menjadi tim sesnya. Jadi semua ini memang di musim kampanye, musim pemilih itu setiap tahunnya per 5 tahun sekali itu saat seperti ini memang akan dialami. Beda di tahun 2019 kemarin. 2019 itu ada 8 bulan itu ya. 8 bulan masa kampanye, di situ lebih banyak, lebih besar lagi pendapatan masyarakat. Tahun ini hanya 2,5 bulan 75 hari itu sudah kita alami penaikan itu dengan yang sudah mengalami masa Covid ini, ya bersyukur masyarakat memang mengalami. Jadi banyak semua yang beredar ini, sembako juga, semua caleg itu mesan sembako. Artinya berbagai lini UMKM juga dapat dirasakan semua ini terasa ya, masa Alex, ekonomi di tahun pemilu memang ya ini kan pesta. Ya. Pesta yang dilakukan sekali 5 tahun. Ya bergulirnya juga ya sebentar, bergulirnya ya tinggal masyarakat bagaimana, apakah menyimpan, apakah menghabiskan, apakah menikmati. Baik Pak Alexia, bagaimana nanti masyarakat untuk menjaga dan juga menciptakan kesempatan-kesempatan baru, mengingat bahwa apa yang disampaikan Pak Alexia ini tidak bergulir begitu lama nantinya. Tidak. Bagaimanakah mereka memproses pengembangan kesempatan-kesempatan ini untuk menjaga kestabilan terhadap usaha mereka? Sesaat lagi pemirsa kami akan hadirkan.
Ya pemirsa, peluang bisnis menjanjikan menjelang pemilu menjadi topik yang sangat hangat kami persembahkan ke hadapan Anda pada edisi hari ini, yakni Markombur. Pemirsa, tadi kita sudah banyak berbincang di segmen 1 dengan pengamat ekonomi kita dan juga disusul dengan kehadiran seorang pelaku usaha di bidang advertising ini mengaku bahwa telah banyak kebermanfaatan akan menjelang pemilu ini, baik itu menciptakan peluang-peluang baru dalam usahanya, bahkan menciptakan banyak juga lapangan-lapangan pekerjaan. Menjadi penjelasan tadi ya, Jiva? Betul sekali Azril, dan tentunya kita ingin bertanyakan kepada Bang Gunawan kembali nih sebelum nanti kita ke Pak Alexia ya. Terkait dengan hal ini Bang, tadi juga sudah dilontarkan oleh Pak Alexia bahwasannya saat ini memang mungkin memang benar seperti yang dikatakan Bang Gunawan tadi ya, memang bergejolak sedemikian rupa. Tapi ketika nanti setelah selesai masa kampanye ini gimana nih Bang? Kira-kira peluang usaha apa nih Bang yang bisa diambil sama pengusaha-pengusaha yang lain nih Bang? Silakan Bang. Iya, jadi memang kemarin itu kita sempat berdebat ya, diskusi lah ya lebih tepatnya gitu kan ya ke pemerintah, bahwasanya kalau seandainya pemerintah lebih banyak menggelontorkan bantuan-bantuan sosial baik pangan dan uang tunai ke masyarakat, ini sebenarnya memang bisa menjaga pertumbuhan ekonomi. Tetapi kita langsung mengkritisi juga seandainya kalau tiba-tiba pemerintah ruang fiskalnya nggak mampu lagi nih untuk membantu masyarakat yang dalam bentuk bantuan pangan maupun sosial itu tadi. Ini apa yang akan terjadi? Nah, wajah ekonomi kita akan terlihat yang sebenarnya. Nah, itu dia kan, akan terlihat yang sebenarnya. Nah, ternyata di tahun 2024 mendatang, Presiden juga sudah mengantisipasi itu dengan cara menambah pendistribusian beras untuk masyarakat tidak mampu hingga bulan Juni 2024. Ya. Ini salah satu strategi untuk menjaga daya beli. Oke, kita setuju di situ. Nah, pada saat ini masyarakat mungkin tertolong dengan orang-orang seperti Pak Alexia. Kita sudah lihat kan bahwasanya dengan kehadiran pemilu, ada caleg yang menghabiskan uang ke beliau aja 10 juta minimal sampai miliaran kan begitu kan ya. Nah, kalau saya yang berdasarkan hasil survei, saya menanyakan kepada calon anggota DPRD tingkat 2. Tingkat 2 ini kan berarti level kabupaten. Berapa banyak uang yang dia habiskan? 500 juta sampai 1 miliar. Bayangin. Berapa ribu calegnya gitu kan ya. Ya itu baru satu. Yang mengalir ke Pak Alexia ada 10 juta minimal. Kan gitu kan. Berarti kan uang sisanya ini mengalir kemana-mana lagi kan. Kita ke konten kreator, betul ya dikatakan Pak Alexia, dia belanja kebutuhan sembako untuk kebutuhan dia disalurkan ke konstituennya gitu kan, belum lagi budget karyawan. Nah, ini tentunya ekonomi hidup di situ. Nah, uang negara fiskal itu tadi yang dalam APBN atau APBD lah gitu kan ya, itu sebenarnya bisa berhenti dulu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ya. Biarkan caleg-caleg ini yang jalan dulu nih. Mereka belanja printing tempatnya Pak Alex gitu kan ya. Iya. Benar. Kebutuhan kampanye dibayar dengan cara itu, mereka mereka mengumpulkan para konstituen dengan memberikan konsumsi tertentu. Ini kan juga menambah peningkatan penjualan untuk belanja retailnya tadi, untuk perdagangan retailnya. Nah, berarti kan ekonomi ini akan hidup semua. Belum lagi mereka jalan kampanye bawa mobil keliling-keliling begitu kan ya, ada spanduknya, udah ada atribut-atributnya, balihonya, ada masanya, ada akomodasi transportasinya. Nah, kan hidup semua ini. Hidup semua. Memang ini seasonable, artinya ini hanya berlaku sementara. Setelah ini mau gimana? Nah, setelah ini kalau misalkan nih, setelah bulan Juni selesai, katakanlah bulan Juni selesai kampanyenya, terus masuk kita ke pemilu kada yang lebih bersifat regional seperti pemilihan wali kota atau mungkin bupati dan gubernur gitu kan ya. Nah, ada dorongan lagi untuk pertumbuhan ekonomi, tapi kan kemampuan finansialnya nggak sebesar hari ini. Hari ini kan ada pilpres, ada caleg-caleg kan gitu kan ya. Nanti akan menurun untuk pemilihan selanjutnya kepala daerah. Kalau seandainya trennya belanjanya menurun, tetapi saya yakin ini akan tetap jadi motor penggerak ekonominya. Tetapi setelah presiden dilantik, gubernur, wali kota, bupati udah terpilih, nah di situ masalah muncul. Jadi konsekuensinya apa? Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana nanti setelah mereka dilantik kondisi ekonominya. Ya. Nah, ini akan sangat bergantung lagi, kita berbalik lagi nih. Wah, ekonomi di luar tuh seperti apa, harga komoditas unggulan semut itu seperti apa, terus belanja masyarakat, daya belinya seperti apa, kenaikan upahnya itu berapa. Nah, balik lagi, tetapi memang saya meyakini kalau seandainya pada saat setelah pemilu, Pilpres sudah lewat dan kondisi ekonomi di luar itu memburuk, besar kemungkinan kita juga akan memburuk di situ. Nah, itu yang perlu diantisipasi sama pemerintah lewat
lewat forum ini kita memberikan wanti-wanti baik pada pemerintah daerah maupun presiden yang terpilih nantinya untuk lebih waspada terkait dengan potensi terjadinya penurunan kinerja ekonomi yang diakibatkan oleh selesainya masa pemilu, ditambah dengan potensi adanya resiko di mana kondisi ekonomi global akan memburuk seiring dengan masalah geopolitik yang tinggi, Resesi dunia kenaikan tidak ada unpredictable ya Bang? Iya, resesi dunia unpredictable tapi arahnya ke sana. Ya, pasti. Gitu dia. Ya kan kita dunia ini lagi mengarah ke sana walaupun memang sudah diprediksikan. Kemarin tuh sempat muncul bahwa Amerika Serikat akan masuk resesi, belakangan agak lebih soft, katanya soft landing gitu kan. Tapi begitu nanti masuk ke 2024 jika geopolitiknya makin memanas antara Israel dengan negara-negara Arab lainnya, nah ini bisa berbahaya lagi kan No one begitu can kan. predict happen ya. Benar itu Oke. dia. Nah. Dan mungkin sebelum ke Azul nih Silakan. Bang, ada satu permasalahan lagi yang mungkin tidak lebih jauh kepada kondisi setelah dilantik nanti ya untuk para caleg dan lain-lain sebagainya. Ini kita masih berbicara terkait dengan tahun ini. Dan seperti yang kita ketahui bahwa saat ini juga telah terjadi fenomena cuaca ekstrim nih Bang. Ini gimana nih Bang dengan pertumbuhan ekonomi? Apakah ini juga berpengaruh kepada para yang berkaitan dengan pemilu tahun ini gitu Bang? Gimana nih kira-kira? Kita gini ngelihatnya. Di Sumatera Utara cuaca ekstrimnya lebih banyak didominasi oleh curah hujan yang tinggi. Pasti. Oke, di Pulau Jawa baru mulai ada hujan setelah musim kering yang panjang akibat El Nino. Kalau seandainya dengan melihat gejala-gejala seperti itu kan harga pangan naik semua nih. Harga pangan Nah, naik ini nih. terbukti Bang banyak sekali ini kan di Iya. pasar-pasar tradisional. Iya, kita berhadapan dengan kenaikan harga beras, cabai, gula pasir, gitu kan, harga tomat, gitu kan ya, harga bawang itu naik semua loh belakangan ini. Nah, kalau semuanya naik, secara otomatis kan begini ya, logikanya begini. Misalkan ini Pak Alex ini caleg ini, gitu kan ya, dia punya uang dia anggarkan untuk kampanye. Dia udah belanja nih ke rumah makan, Pak saya mau mengadakan acara kampanye 1 minggu kemudian, nanti konsumsinya tolong dong dibantu ya. Udah dibayar ini, jebret. Begitu diterima sama pedagangnya, begitu diterima sama cateringnya, pada saat dia nerima uangnya harga cenderung stabil. Tapi begitu kena hujan, bang gitu kan, tiba-tiba cabainya naik dari 40 ke 70, pasti rugi ya kan? Pasti rugi. Nah Pak Alex mungkin dia akan mengatakan, loh kualitas barang makanan yang saya terima kenapa nggak sesuai dengan ekspektasi saya kan begitu kan ya? Beliau juga akan mungkin dirugikan dengan kejadian seperti itu. Pertumbuhan ekonomi dengan gejolak, dengan adanya curah hujan yang tinggi ditambah dengan masalah iklim yang mengalami pemanasan belakangan ini itu mengakibatkan biaya kos pengeluaran masyarakat itu tinggi sekali. Inflasinya itu tinggi banget gitu loh. Nah, pada saat inflasinya tinggi itu akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Nah, tetapi memang untuk bulan Desember ini saya pikir sih udah terlalu tinggi naiknya sehingga kemungkinan untuk naik lagi sih sudah tipis lah ya. Kita harapkan begitu ya. Kecuali memang ya kalau seandainya abang sama kakaknya berdoa ada hujan-hujan lagi, gitu kan? Ekspektasinya seperti itu kan. Nah kalau itu yang terjadi ya kita akan berpikir ulang bagaimana memperhitungkan kondisi ekonomi pasca terjadinya gangguan cuaca yang ekstrim itu tadi. Baik, terima kasih Bang Benjamin. Kalau begitu saya mencari informasi yang lebih lagi kepada seorang pelaku usaha ini. Tadi pengamat ekonomi mengatakan bahwa pemilu ini adalah musim-musiman begitu. Lantas bagaimana pelaku usaha untuk mengantisipasi agar kedepannya juga bisa sustain ini, artinya stabil ini kegiatan dari di advertising Pak Alexia ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau untuk mengatasi yang musiman ini, sebenarnya advertising itu sudah punya kiat sendiri. Karena produk yang mengkontak kita misalnya ingin memakai lokasi kita atau mencetak itu kita hold. Oke. Jadi kita hold itu, kita sampaikan kepada mereka, tunggu nanti setelah pemilu. Tunggu nanti setelah pemilu, tetapi itu kan bagi produk yang ingin memproduksi ya. Karena mereka juga akan melihat geopolitiknya Indonesia itu setelah pemilu ini bagaimana, kan begitu. Nah, seperti kita lihat kan setelah kepemilihan kemarin capres-cawapres ini, kita lihat juga ekonomi kan juga menurun sedikit. Setelah melihat pasangan dengan siapa, kemudian ekonomi kan diketahui bahwasanya ini menyeramkan kan gitu. Nah, itu juga berpengaruh kepada pengusaha yang produk ingin menyewa kita. Yang tadinya sudah anggarkan, misalnya bukan hanya pemerintah yang menganggarkan anggarannya. Perusahaan yang global ataupun internasional itu juga udah menganggarkan dia.
dari awal-awal tahun ini untuk tahun 2024. Jadi memang mereka ini penghabisan anggaran, Ya. nanti juga kita rasakan juga sebagai kita pelaku pengusaha itu, kita nanti merasakannya itu di pertengahan Desember ini sudah mereka akan pesan. Oke. Kami mau menghabiskan anggaran, kami mau menyewa ini, kami mau nyewa itu, kami mau cetak ini. Nah itu tapi kita hold sama mereka. Untuk saat ini kita akan kasih kebebasan kepada caleg. Nah ini ditahan. Nah sekarang tergantung pemerintahnya. Ya. Pemerintahnya ini sudah ada persiapankah ke situ? Atau memang mereka terlena dengan capres ini? Kan begitu. Ya. Capres ini kan kita tahu ada berak sebelah, ada ini, ada itu, ada itu kan. Nah sekarang pelaku-pelaku kementerian itu sampai kepada tingkat ke bawahnya itu sudah mempersiapkan nggak untuk 2024? Iya. Jangan-jangan mereka juga belum ada mempersiapkan. Kalau begitu Pak Alex, juga ingin kita ketahui sebagai motivasi kepada pemirsa di rumah sana, menjelang pemilu ini biasanya satu hari bisa mendapatkan orderan berapa dan seperti apa keuntungan yang diraih? Menjelang pemilu pasti kita akan mengalami tidak ada order sampai nanti pertengahan, sampai habis Februari mungkin tidak ada order. Oke, berarti sebelumnya itu sudah banyak Akan order masuk? disibukkan dengan perhitungan suara ini. Ini nanti berpengaruh kepada bisnis. Ya, oke. Akan berpengaruh kepada bisnis. Nanti kalau sudah ketahuan partai mana yang quick count nanti, quick count itu kan diketahui nanti. Ya. Mereka udah persiapkan nanti ini. Pengusaha ini ataupun perusahaan-perusahaan biasanya yang kita alami dari pemilu sebelumnya, itu akan berhenti dia sampai penghitungan suara pleno. Nanti kan setelah pleno 2 minggu setelah 2 minggu, pemilu. Nah, berarti kita habiskanlah dia di bulan Februari. Akhirnya masuk di Maret, berarti habis kuartal pertama ya. Ya. Masuk ke kuartal kedua. Mungkin di kuartal kedua ini akan mulai lagi bergelut. Nah di kuartal pertama ini mungkin yang kita terima ekonomi yang bagus itu dari masyarakat. Ya. Karena mereka sudah menerima semua tumpahan daripada caleg, tumpahan daripada Tumpahan ya, Pak, ya? capres. Ya kan tumpahan kita bilang ini kan. Karena berkah bagi mereka. Iya. Betul. Yang kita katakan preman di pinggir jalan itu pun dia nggak akan preman dia selama pencapresan ini. Dia akan terima order dari itu. Pasangkan ini ya, sekian harganya. Paling tidak dia terima 10.000 sampai ke 20.000 per satu caleg. Kalikan berapa yang harus dipasang? Ya. Dia akan tinggalkan tadi dia sebagai yang biasa dilakukannya. Ya. Dia akan terima order dari caleg ini. Itu logika daripada ini kan sebenarnya. Hukum alam manusia kita bilang. Nah, pemerintah ini kalau kita lihat, saya dari melihatnya dari kacamata pengusaha ya, bukan kacamata sebagai politik. Karena saya ini juga wakil ketua Demokrat Sumut. Dan memang caleg seperti kata ini. Kata beliau ini saya memang caleg juga di provinsi. Tapi kita berbicara di pengusaha ini, saya pandangnya itu dari sisi pengusahanya. Nah itu akan berdampak nanti di akhir ini, apakah usaha ini akan bergelut lagi di kuartal kedua berikutnya? Antisipasi Anda seperti apa ini untuk bisa bergeliat nanti ke hal-hal yang berikutnya? Kita akan save dulu. Save aja dulu? Save dulu, dana kita biaya itu yang sudah kita dapat itu. Kan ada juga yang musiman itu, seperti saya bilang tadi, yang ke kita ini bukan langsung sama kita calegnya. Ya. Dia melalui agen. Nah agen ini kadang lebih besar keuntungannya. Nah agen ini, apakah dia simpan duitnya atau beli mobil kan gitu? Ataukah beli sepeda motor? Kalau keuntungan yang Anda raih sendiri? Kalau saya Seperti apa? sebagai pengusaha kan pasti ada celengannya. Oke. Tabungannya, kalau bahasa ini celengannya kan. Tabungan kita kan kita simpan dulu. Kita punya dana, dana biaya juga mau tambah usaha apa. Kan kita nggak mungkin sebagai pengusaha hanya satu usaha kita. Betul. Kita gimana mau berputar. Ini ya sama kita ibaratkan juga. Kalau kita berusaha hanya satu bidang, tumbang ini seperti COVID kemarin. Kita belajar dari COVID lah. Kita belajar dari COVID, satu usaha tumbang, kita nggak tahu mau ngapain. Baik. Artinya sudah banyak strategi yang dilaksanakan Nah oleh setelah Bapak sendiri COVID ya? memang kita ya, Allah itu memang maha bijaksana ya. Diturunkannya COVID sampai kita supaya kita jadi mengetahui apa yang harus kita lakukan nih untuk menghadapi segala hal yang ada di
muka bumi ini. Baik Pak Alex ya, lantas bagaimana nanti masyarakat untuk dibukakan pikirannya dari seorang pengamat ekonomi ini jika memiliki peluang bisnis ini untuk bisa menciptakan strategi-strategi pasca pemilu agar tidak merugi. Sesaat lagi pemirsa setelah yang satu ini. Ya, pemirsa, meningkatnya kegiatan politik seperti melakukan pertemuan-pertemuan politik ini tentunya menciptakan peluang-peluang usaha baru, khususnya bagi para pedagang-pedagang di luar sana. Lantas bagaimana para pedagang-pedagang di luar sana untuk memungkinkan menciptakan strategi agar tidak rugi pasca pemilu 2024 yang katanya ini adalah bersifat musiman. Gunawan, seperti apa ini strategi ataupun cara-cara jitunya bagi masyarakat kita yang berperilaku sebagai pedagang? Iya, kalau tadi Pak Alexia bilang bahwasanya dia punya usaha advertising gitu kan ya. Tentunya kan begitu dapat keuntungan belum tentu akan diinvestasikan kembali dalam bentuk barang-barang modal untuk melanjutkan usahanya atau memperluas usahanya. Kenapa? Beliau pasti paham bahwasanya ini adalah bisnis musiman yang kemungkinan besar akan berakhir dalam periode tertentu. Kan begitu. Jadi memang strategi salah satu yang dia ambil adalah dengan lebih banyak melakukan investasi dalam bentuk tabungan. Kan gitu ya. Nah, tabungan ini juga seharusnya diikuti dengan pedagang-pedagang yang lain. Tapi saya yakin mereka sudah paham akan hal ini semua, gitu loh. Kalau seandainya bagi pelaku usaha mikro yang hanya berjualan, misalkan pedagang-pedagang asongan atau mungkin yang berjualan sifatnya musiman pada saat pemilu dapat orderan banyak, seperti jualan kuliner gitu kan ya. Nah, saya yakin mereka akan lebih banyak menabung di situ. Nggak mungkin juga kalau mereka bilang bahwasanya pada saat ada pemilu rame-rame terus mereka investasi untuk hal-hal yang memperluas usaha kan dapat keuntungan sesaat nih gitu kan ya. Tetapi pada dasarnya para pelaku usaha itu sudah aware, sudah punya, apalagi yang udah pengalaman gitu kan ya. Dia udah ngerti nih bahwanya siklus bisnis itu akan berputar seperti ini dan akan berakhir nanti di kapan gitu kan ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat bagaimana dengan usaha yang skalanya lebih besar, nah, kan gitu kan ya, skala ekonominya lebih besar. Benar, mereka akan melihat dulu nih paslon mana yang akan menang nantinya. Quick count itu sangat menentukan kebijakan investasi. Bukan hanya di pelaku usaha sektor real, tapi di pasar keuangan seperti saham, obligasi, reksadana ini juga sama pada dasarnya. Jadi kalau misalkan Bang Azil nyalon nih, jadi pilpres, jadi calon pasangan presiden gitu kan ya. Nah, Bang Azil punya kan visi misinya gitu loh, punya agendanya gitu kan ya. Ada agenda di mana pasangan capres akan melanjutkan kebijakan presiden yang sudah ada, sudah lama. Ada yang bilang kalau ada yang baik akan dilanjutkan, yang tidak akan dilanjutkan. Ada yang bilang ini perubahan, gitu kan ya. Oke, secara gitu kan ya, visi misi itu ditangkap nih sama pelaku usaha. Ya kan ya. Kalau misalkan si capres A, katakan ada si capres yang akan melanjutkan program pembangunan pemerintah yang menang, ya pelaku usaha yang berinvestasi di IKN contohnya, dia akan lebih semangat lagi kan, ya kan, dia akan lebih berani untuk menginvestasikan uang ke situ. Tapi kalau yang muncul menangnya adalah yang lain, gitu kan ya. Nah, dia akan berpikir ada baiknya aku akan menghentikan, atau mungkin nanti ada sektor lain yang akan tumbuh karena ada kebijakan yang lebih katakanlah pro pertumbuhan atau pemerataan, katakan seperti itu. Nah, ini akan ada pelaku-pelaku usaha di masing-masing sektor yang akan berpikir merencanakan strategi investasinya pada saat ada benar-benar calon yang memang benar kuat. Jangankan sebelum quick count, pada hari ini kalau kita tahu ada satu capres yang akan menang nantinya. Ini udah lain ini ceritanya, gitu kan, ini udah lain nih. Tapi kan sekarang ini kan hitung-hitungannya dari banyak hitung-hitungan para ekonom, dari para lembaga survei, ini kan 2 putaran. Jadi kan masih ngawang-ngawang ini kan, ya. Kita masih belum melihat gambaran yang mana, sehingga yang namanya investor ya wait and see dulu, gitu kan ya. Dia akan lebih banyak diam, wait and see, merhatikan, mengamatin, gitu kan ya. Sampai nantinya benar-benar, oh ya udah saatnya saya berinvestasi atau masuk ke sektor tertentu. Jadi kalau ada satu pelaku usaha yang sudah membidik nih, kalau dia menang, nah, saya akan berinvestasi mengembangkan usaha saya A, B, C, D, E. Nah, pada saat calon itu diproyeksikan akan menang saja, nah, dia sudah melakukan sudah memulai itu biasanya, sudah mulai berinvestasi sehingga aktivitas ekonomi bisa digerakkan. Harapannya adalah siapa yang paling pertama nih, paling pertama, ini aman dulu nih. Ya, pilpres ini aman dulu, pilkada ini aman dulu, pileg ini aman dulu. Kalau aman, berarti kita punya jaminan bahwasanya siapapun yang menang, nantinya ada sedikit kenyamanan buat kita, pertumbuhan ekonomi akan terjaga. Pasti. Tapi kalau seandainya nanti setelah menang, ya kan ya, nah, ini baru kita lihat dia fokus
tapi dari kebijakan yang dia janjikan selama kampanye, ini akan direalisasikan nantinya. Itu pastinya bisa seperti itu, walaupun kadang-kadang kan nggak 100% bisa diimplementasi, dieksekusi gitu kan ya. Tapi setidaknya ada gambaran. Nah, pada saat nanti udah masuk putaran kedua, nah di situ biasanya udah kelihatan banget siapa yang akan menang dan kita harus ngapain. Pelaku usahanya akan seperti itu. Supaya tidak dilema juga para pelaku usaha nantinya ya. Dia coba. Iya, pastinya. Dan saya ke Pak Alexia untuk mungkin closing statement dari Pak Alexia juga ini terkait dengan bagaimana pasca pra dan nanti menjelang pemilu untuk mempertahankan usahanya kiat sukses untuk mengambil bisnis peluang ini menjadi bukan hanya bergejolak tumbuh hanya di momen ini, tapi bagaimana untuk sustainable-nya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bertahan itu kepada pengusaha yang sudah memang berjalan sudah lama itu, dia tadi akan melakukan investasi tabungan tadi. Kemudian kalau yang sifatnya baru ini ya itu kita nggak bisa nilai dia mau apain. Yang namanya dia pengusaha yang sesaat ini, dia akan menikmati dulu hasil yang didapatnya di dalam pesta ini. Tetapi untuk keberlanjutan usaha yang sebenarnya kalau kita sebagai pengusaha itu, ini kan sebenarnya sudah kita ketahui di dalam pileg ini ya. Pileg, kemudian capres. Pileg ini sebenarnya kan tidak terlalu dihitung. Ya. Uangnya saja yang dihitung. Benar ya? Setuju ya? Hasilnya itu tak perlu dihitung. Ya. Siapapun nanti yang menang calegnya itu tak dihitung. Tetapi uangnya itu yang paling banyak keluar. Ya. Capres terlalu dihitung dan sangat diperhitungkan, tetapi uangnya nggak ada keluar. Ya. Capres ini paling payah duitnya keluar, karena mengharapkan pengusaha. Siapa ini pengusaha yang mau menyumbang? Kan begitu. Apakah pengusaha si Anu yang skalanya besar, memberikan sumbangan? Nah ini sama saya. Tetapi ini kan bukan sama capres. Ya. Ini kan sesama yang ada di belakangnya, ini yang menerima. Oh ini sudah ada anggaran kita ini akan diturunkan kemana. Cuman kan yang merasakan turun kemana itu kan nggak tahu kita. Nah, untuk mengetahuinya itu nanti, pengusaha itu, sekarang ini sudah tahu dia. Sebaiknya dia akan memilih lanjut dan perbaiki. Ya. Jangan berubah, kalau berubah nanti bisa hilang semua. Yang sudah diinvestasi dari luar, ataupun dari segala pengusaha lokal, Indonesia sendiri, ini akan berpikir dua kali kan. Ya. Kalau sempat berubah udah dia investasi gimana mau narik duitnya? Nggak menjadi mungkin. Dilema juga kembali. Jadi dilema. Nah kalau dia misalnya berlanjut dan perbaiki, dia akan berpikir, oh ini berarti aman. Aman. Setidaknya 70% investasi saya aman. Nah seperti kita lah. Penambahan printing pada saat pileg ini kan pasti terjadi. Karena permintaan itu bertambah. Nah ini kan nggak mungkin kita langsung tambah printing 2, enggak. Kita harus tambah printing 1 dulu. Ataupun tambah misalnya bangun titik lokasi nggak mungkin. Nah kalau menurut saya pengusaha ini ya memang sudah punya kiat-kiat sendiri. Dan masyarakat yang sudah menikmati itu juga sudah punya kiat-kiat sendiri. Apa yang harus dilakukan. Pasti dia menikmati dulu apa yang telah didapat. Karena ini pesta dia memanfaatkan dulu itu. Persoalan negara ini dia kembalikan kepada urusan pemerintahan. Siapa nanti pemenang di pemilu ini. Baik Pak Alexia. Nah pemirsa, sebelum kita closing pada sore yang berbahagia ini, kita ajak kembali untuk mengingatkan pemirsa di rumah dari Bang Benjamin ini bagaimana sukses pemilu, sukses juga nanti usaha. Singkat dan padat. Iya, kalau saya sih berharap begini ya, yang paling penting dari pemilu ini aman dulu. Nah, itu dulu, yang penting ini aman, berjalan lancar, tertib gitu kan ya, nggak ada kerusuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harapin kepada para calon legislatif ini belanjanya jangan banyak ke konten kreator deh gitu kan ya. Jangan kampanye lewat handphone, media sosial, tapi coba dia terjun ke lapangan, sentuh langsung masyarakat, apa sih masalahnya, kebutuhan pangan pokok, coba hadirkan. Mana tahu bisa dengan bantuan yang real seperti itu kan akan mendapat
simpati dari mereka gitu kan ya. Kenapa? Karena situasi sekarang itu ekonomi lagi sulit-sulitnya, harga pangan lagi mahal-mahalnya, sehingga bantuan sekecil apapun dalam bentuk bantuan pangan diberikan oleh caleg itu akan bermanfaat besar bagi masyarakat. Sehingga apa, dengan begitu belanja masyarakatnya naik, belanja rumah tangganya naik, ekonomi bisa dipertahankan tetap di atas 5% nantinya. Ya, dan Itu pastinya sih. juga mereka akan berpartisipasi dalam pemilu 2024 nantinya. Iya. Pak Alexia, kita boleh ya Ziva sebelum kita closing, singkat dan padat, sukses pemilu, sukses juga usaha. Singkat dan padat. Pasti sukses. Jadi untuk hasil daripada pemilu ini, saya melihat memang kesuksesan itu sudah kelihatan. Ya semoga lah yang berlanjut dan berbaiki yang menang untuk pilpres. Nah kalau itu kita dan itu menang memang seperti yang saya sendiri memfeelingkan itu misalnya menang, perekonomian kita akan bagus. Baik. Karena memang sudah dibangun. Ya. Dasarnya ini kan sudah dibangun. Ya, ini tinggal oleh- kita melanjutkan. Tinggal kita melanjutkan. Nanti jangan pula perubahan yang sudah ada ini bisa jadi mangkrak semua jadinya. Iya, betul. Di mana-mana di seluruh Indonesia mangkrak pembangunannya. Makin miris kembali ekonomi Makin kita. miris kembali ekonomi kita. Bahkan jatuh bisa dikatakan ya. Nah, bisa jatuh, sangat Ya. jatuh. Bisa nggak tahu gimana kita bicarakan. Makanya ya ini harus dilanjutkan dan diperbaiki yang belum bagus. Ya. Baik. Itu aja sih sebenarnya supaya ekonomi kita juga bisa melewati dengan negara-negara lain. Keren sekali. Baik, terima kasih Pak Alexia dan juga Bang Gunawan yang sudah memberikan waktunya Sangat dan menarik juga ya, Zi. banyak sekali hal-hal menarik yang bisa Ya. kita petik dari hari ini. Tapi sayang sekali pemirsa sudah 1 jam kita bersama dengan Anda dan tentunya kita akan kembali lagi di episode-episode Ya. selanjutnya. Saya Ziva Zahrianis dan rekan saya. Muhammad Azrul Nasution beserta kedua narasumber kami pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terimalah persembahan yang satu ini.